Ini dia sebagai materi pada malam yang berbahagia ini, dan semoga bermanfaat, dan waktu yang ada beberapa saat ke depan kita gunakan untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan daripada antum yang kita ada ilmu untuk menjawabnya, kita persilahkan, dan kita persilahkan ke panitia untuk memandu tanya jawab ini. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz untuk materi keduanya, Masya Allah luar biasa. Nampaknya aduh lemes nih, ada yang sebentar Pak Argo, Masya Allah Argo sudah tidak sabar, Masya Allah, takbir. Jadi kita jangan kalah sama anak-anak kita Pak. Tadi di bawah itu teriak-teriak Pak, Masya Allah, ngapalin surat-surat pendek, Masya Allah ya. Dan disebutkan nama dan asalnya biar semua mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argo dari Surabaya. Ustadz, saya mau bertanya tentang adakah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menjaga hati kita agar terjaga, terhindar dari syirik dan tetap berada dalam tauhid hingga akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang dengannya kita bisa mempertahankan tauhid kita, la ilaha illallah, yaitu kita harus semangat untuk menjauhi lawan daripada tauhid. Di samping berilmu, menuntut ilmu, mengetahui apa yang berlawanan dengan tauhid itu, semangat untuk menjauhinya, semangat untuk membencinya. Karena kalau kita sudah mendekat kepada amalan-amalan yang berbau syirik, antara dua, antara tauhid kita melemahkan sehingga kita dekat dengannya, atau waktu itu tauhid kita masih kuat namun karena dekat bisa terjerumus ke dalamnya. Dengan cara mengetahui apa itu syirik, bahagian-bahagian syirik, contoh-contoh syirik, amalan-amalan yang berbau kesyirikan, dan kita benar-benar jauh daripadanya, benar-benar membencinya. Karena sesungguhnya ketika kita tidak ada lagi rasa benci kepada syirik, sangat mudah syirik itu masuk, Pak. Misalnya kita melihat orang pakai tangkal, harus ada rasa kebencian kepada sifat itu, bukan orangnya ya, bukan orangnya. Ini perbuatan yang luar biasa, berbahaya, yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Ada rasa benci kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sifat yang kalau ada pada diri seorang muslim, dia akan merasakan lezatnya iman. Salah satu di antaranya, ada rasa benci kepada kekufuran, lawan daripada tauhid. Sekarang kita melihat simbol-simbol kesyirikan. Sekarang kita melihat fenomena-fenomena amalan yang berbau syirik. Benci enggak kita kepada kekufuran itu? Sekuat kita mencintai la ilaha illallah, maka sekelas itu juga rasa benci kita kepada apa yang berlawanan dengan la ilaha illallah. Maka hal yang aneh ketika orang mengatakan dia ahli tauhid, kemudian tidak ada rasa benci kepadanya, dan tidak ada dia tunjukkan sifat kebenciannya kepada kekufuran dan simbol-simbol kekufuran. Karena tauhid adalah amalan hati, maka amalan hati berangkat dari cinta dan benci. Adapun amalan-amalan yang sifatnya doa, Nabi mengajarkan kita doa agar Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita daripada kesyirikan dengan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu menyekutukan engkau sementara aku mengetahuinya. Wa a'udzubika mimma la a'lam, dan aku mohon perlindungan kepadamu juga dari apa yang tidak aku ketahui. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalan hati. Jauhi
benci hal-hal yang bertabrakan dengan tauhid, dan jauhi pelaku-pelaku syirik, benci pelaku-pelaku syirik. Dan itu yang dipuji Nabi Ibrahim dan kaumnya oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Maka dakwah kita adalah dakwah yang kita ikrarkan kebencian kita kepada syirik, dan kita ingin memerangi yang namanya syirik dengan lisan kita. Seandainya kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita akan basmi yang namanya kesyirikan. Namun karena kita tidak punya kekuasaan, mampunya kita hanya dengan lisan, maka kita amalkan dengan lisan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, rubah dengan tangannya. Tangan maksudnya adalah kekuasaan. Dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada syirik. Soal korupsi yang sekarang negara kita punya masalah yang sangat berat dalam korupsi, tidak lebih parah daripada kesyirikan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, maka tidak ada nahi mungkar yang lebih hebat daripada mengajak manusia meninggalkan kemungkaran syirik. Harus nampak dari diri kita kebencian, dan ajakan kita untuk menjauhi, membenci syirik itu, karena ini masalah hati. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam amalan maka doa tadi diajarkan oleh Nabi SAW kita untuk berdoa kepada Allah agar kita terjauh daripada syirik, agar selamat tauhid kita, la ilaha illallah kita sampai akhir hayat. Dan pada dasarnya seluruh amalan zahir kita butuh tauhid di dalamnya. Di dalam sholat kita butuh tauhid, di dalam sedekah kita butuh tauhid, di dalam berhaji kita butuh tauhid, di dalam puasa kita butuh bertauhid. Namun untuk menyelamatkan tauhid, kita harus benci apa yang berlawanan daripada tauhid itu. Wallahu a'lam. Ini jawaban saya, Pak. Nah, Barakallahu fiikum Ustaz untuk jawabannya. Oke. Langsung ya, Bang ya. Langsung kita lempar pertanyaan berikutnya ke bagian akhwat, umat. Ahlan wa sahlan. Silakan. Kepada halo. Bisa langsung tolong diambil mic-nya. Ini. Nah, itu. Atau dibantu untuk diberikan kepada saudaranya yang akan bertanya. Ya, langsung ditanyakan pertanyaannya. Fadhol. Gak ada Bang Azri. Oh makanya, kayaknya udah paham semuanya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya, di belakang ada. tadi. Ada Enggak, ini yang ikhwan. Oh ikhwan, oke. Boleh berdiri Pak? Masya Allah, biar kenalan semuanya. Sebutkan namanya Pak. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nama saya Banyu dari Bandung, dari kota Bandung. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya akan menyampaikan historikalnya dulu. Jadi ada seseorang, katakanlah si Fulan, yang bersangkutan itu memiliki seorang guru agama. Kemudian guru agamanya tersebut meninggal. Setelah meninggal, si Fulan ini mengimani selalu bertemu dengan guru agama tersebut di dalam mimpinya. Dalam mimpi-mimpi tersebut, dalam pertemuannya selalu menyampaikan hal-hal yang kalau menurut saya sih agak sedikit jadi pertanyaan dalam tanda kutip. Nah, seperti contoh saya sampaikan, kalau misalkan kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah,
si fulan ini selalu menolak, katanya takut ria, seperti itu. Kemudian si fulan ini selalu menyampaikan hal-hal, saya selalu bertemu dengan guru agama saya di dalam mimpi tersebut, jika ada kesalahan-kesalahan di dunia yang saya lakukan langsung ditegur, katanya. Nah, pertanyaannya saya, apakah ini adalah termasuk salah satu indikator-indikator menuju ke suatu kesirikan? Karena dia meyakini, mengimani bahwa yang bersangkutan itu masih bisa memberikan pelajaran-pelajaran, pembelajaran dalam ilmu-ilmu tersebut. Karena menurut keyakinan saya, kalau yang sudah meninggal itu kan berada di alam barzah. Seperti itu. Barzakh. Barzah. Ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan, ketahui dulu ilmu akidah tentang bahwa mimpi bukanlah sesuatu, kita harus yakini dengan keyakinan yang sangat kuat dan kokoh, akidah yang sangat kuat, mimpi bukan sesuatu yang dengannya kita belajar agama. Bukanlah referensi agama, salah satunya bernama mimpi. Kalau itu kuat dalam hati kita, mimpi itu akan kita abaikan. Mimpi bukan referensi agama. Walau sebahagian orang sekarang hanyut dalam mimpi itu, seperti yang ditanyakan barusan. Oleh karena itu, tidak boleh ketika kita menimba ilmu agama dari mimpi, nggak boleh, karena dia bukan referensi beragama. Maka orang yang mengikuti mimpinya dalam agamanya, syaitan punya kesempatan luas untuk menyesatkannya, karena syaitan bisa masuk ke dalam mimpi kita dan bisa merubah wujudnya seperti siapapun yang dia mau meniru wujud manusia itu. Bisa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang dalam mimpi bertemu dengan diriku dan melihatku, maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai dirinya dengan diriku. Berarti selain Rasul bisa. Maka di dalam akidah kita camkan, kalau ada mimpi itu dikembalikan kepada syariat yang telah ada. Seandainya berkesesuaian, cocok dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah bahagian daripada syariat, tapi bukan karena mimpinya, karena sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kalau ternyata dalam mimpi itu ada ajaran-ajaran yang ternyata di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, wajib untuk dicampakkan, walaupun di dalam mimpi itu orang yang datang kepadanya orang paling alim orang yang paling alim di negeri kita sekarang ini yang telah meninggal dunia. Sebut saja fulan daripada ulama-ulama besar, dia yang datang dalam mimpi mengajarkan, itu bukan kebaikan kalau bertabrakan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya contohnya adalah yang ini, guru besarnya datang di dalam mimpinya dan mengajarkan kepadanya supaya tidak ria, jangan ke masjid, sholat saja di rumah. Ini ajaran. Kita kembalikan kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis bertabrakan. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa artinya itu? Bukan sendiri, berjamaah. Jadi Allah mengajarkan kita ria ya? Hah? Kalau sholat berjamaah itu artinya ria, berarti Allah nyuruh kita ria dong. Karena Allah menyuruh kita rukuk bersama orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah engkau bukan sendirian, tapi bersama orang-orang yang rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, "Wa man jarul masjid ya Rasulullah?" Siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man yasma'un nida," yang mendengar suara azan. Jadi kalau kalian dengar suara azan, salat ke masjid. Tidak ada salat kecuali di masjid. Berarti Rasulullah mengajarkan kita ria dong. Karena kita disuruh salat ke masjid. Artinya apa? Apa yang ada di dalam mimpi itu bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Maka mimpi itu harus dicampakkan. Ini dalam soal ajaran mimpi. Lalu bagaimana dengan orang tadi yang mempercayai bahwa gurunya bisa datang di dalam mimpi? Ini keyakinan yang salah, walau tidak sampai ke dalam kesyirikan. Tidak sampai kepada kesyirikan. Namun keyakinan yang salah, yang harus dibuang keyakinan salah itu. Tapi tidak sampai kepada yang namanya syirik. Baru sampai kepada dosa syirik kalau seandainya dia meyakininya gurunya yang sudah wafat itu bisa memberikan sesuatu kepadanya, bisa membuat dirinya kaya, bisa membuat dia bahagia, bisa memberikan mudarat kepadanya, bisa menjaganya dari mara bahaya orang yang ingin berbuat aniaya kepadanya, gurunya bisa menjaganya dari mara bahaya dunia. Itu yang dia yakini, maka ini jatuh kepada dosa syirik. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk berikutnya masih ada waktu? Abu Tako? Masih ya? Satu pertanyaan lagi? Masih ada ya? Tadi yang sebelah kanan, tolong diangkat tangannya. Ada? Sebelah kiri berarti. Bapak yang pakai baju flanel. Wah, ini baru nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ustadz dan para jamaah. Mungkin pertanyaan saya ada beberapa dan saling berkaitan. Saya ingin antum sebutkan nama dan dari mana. Oke, nama saya Doni dari Majalengka. Oke, mungkin pertanyaannya ada beberapa dan saling berkaitan. Saya mendengarkan Ustadz berbicara bahwa kesyirikan menghapuskan amalan-amalan. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang meninggal, kita tahu dia masih mengerjakan kesyirikan, tapi dia meyakini bahwa kesyirikannya itu adalah bukan ditujukan ibadahnya untuk hal syirik, tapi menghormati para leluhur. Misalkan dia menyembelih hewan di hari-hari Id yang ditujukan kepada para leluhur, tetapi dia juga masih beribadah kepada Allah, misalkan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tolong didetailkan. Menyembelih ditujukan untuk para leluhur maksudnya seperti apa? Aplikasinya bagaimana? Ya, dia setiap hari Id itu dia menyembelih misalkan ayam dan disuguhkan kepada para leluhur. Disuguhkan dalam bentuk? Dalam berbentuk ayam panggang dan sesajen gitu. Sesajen begitu. Sesajen ya? Iya betul Ustaz. Ke suatu tempat? Di rumahnya. Oh. Sebagai penghormatan kepada leluhur. Ya. Tapi dia juga masih beribadah kepada Allah dengan sholat dan sebagainya. Apakah dia juga termasuk orang yang dihapuskan amal ibadahnya? Dan pertanyaan kedua, apabila kita mengetahui bahwa akhir hayatnya tetap seperti itu, apakah kita, misalkan dia itu adalah orang tua kita atau kerabat kita, apakah kita masih boleh mendoakan kebaikan terhadap beliau? Begitu saja Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan syirik, saya belum fokus kepada jawaban. Dikatakan syirik adalah ketika kepada Allah dia juga beribadah, kepada selain Allah dia juga beribadah. Walau berkaitan dengan pertanyaan sebenarnya, menyembelih untuk leluhur, namun dia juga beribadah kepada Allah,
berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah, berpuasa untuk Allah, apakah bisa dikatakan ini syirik? Syirik itu justru kepada Allah iya, kepada selain Allah iya, itu dia syirik. Adapun kepada Allah tidak sama sekali, hanya kepada selain Allah, itu namanya kufur, karena Allahnya tidak ada sama sekali. Seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, berimannya hanya kepada para dewa dan berbuat untuk para dewa, beribadah untuk para dewa, ini bukan syirik tapi kufur, karena Allahnya tidak ada sama sekali. Syirik itu menyekutukan, berarti kepada Allahnya ada, kepada selain Allahnya juga ada. Ini perlu didudukkan masalah syirik. Kadang-kadang pertanyaan ini sering timbul, Ustadz itu tapi dia juga rajin sholat Ustadz, tapi dia juga orangnya rajin sodako Ustadz, dia bangun masjid Ustadz, dia rajin berzikir Ustadz, tapi ada perbuatan syirik yang dia lakukan, seperti menyembelih untuk selain Allah misalnya, seperti yang ditanyakan ini. Maka itulah dia kesyirikan sebenarnya, dimana kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, kalau memang dia menyembelih untuk leluhurnya dan sembelihan itu memang ditujukan untuk arwah para leluhur, maka ini salah satu fenomena syirik yang harus dihentikan. Yang kalau kita tahu ada orang yang melakukan itu, bagian daripada rasa sayang kita kepadanya, kita harus nasihati. Apalagi kalau beliau ada hubungan kekerabatan dengan kita, jangan biarkan ia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persembahan sembelihan untuk selain Allah adalah bagian daripada amalan yang dia adalah fenomena kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang insya Allah semua kita hafal, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Nas tegas. Dan Nabi SAW mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Ingat ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita berbicara hukum syar'i. Kita berbicara hukum syar'i, bahwa amalan yang seperti ini amalan kesyirikan yang harus dijauhi. Dan kita tidak tunjuk hidung, kamu syirik, enggak. Kamu telah terjerumus kepada syirik, kamu musyrik. Tidak. Kita bicara syariat. Amalan seperti ini amalan syirik yang harus dijauhi. Siapapun di antara kaum muslimin yang kita tahu beramal itu, kita nasihati, jangan lakukan ini. Adapun untuk orangnya, individunya, engkau adalah musyrik yang telah berbuat syirik, dan saya tidak akan lagi melakukan sesuatu doa kepadamu kalau engkau wafat, aku tidak akan menyolatkan kamu, itu tidak gampang. Syaratnya kata para ulama iqamatul hujjah, dan harus tidak ada penghalang. Kalau kita bicara orangnya, individunya, kau musyrik, engkau musyrik, berarti tunjuk hidung kan, fulan, sebut namanya. Enggak gampang. Syaratnya dua, kita harus diskusi dengannya, kita harus tegakkan hujjah Allah, fahamkan dia bahwa itu perbuatan syirik, dan patahkan argumentasinya. Dia membela itu dengan menyatakan ini adalah kebaikan, kita harus bisa untuk membungkam argumentasinya, menunjukkan kepada dia dengan hujjah kita, dengan dakwah kita, bahwa itu adalah kesyirikan, sampai kita yakin sampai kepada dia ilmu itu, dan dia tidak ada lagi penghalang untuk memahami bahwa itu adalah kesyirikan. Ketika sudah kita tegakkan hujjah, kita berdiskusi dengannya, dan seluruh argumentasi yang dia angkat kita patahkan dalam diskusi itu, sehingga dia tidak bisa menegakkan argumentasinya untuk menyatakan ini adalah amalan yang boleh, ternyata dia masih balik lagi dan mengerjakannya, saya sebagai orang yang pernah menasihatinya, pernah mematahkan hujahnya sehingga dia tidak tegak hujahnya, boleh meyakini dia sebagai seorang musyrik. Dan saya boleh ketika dia sholat, ketika dia wafat, saya tidak sholatkan dia.
Karena saya sudah sampai kepada titik saya menegakkan hujah itu kepadanya dan saya telah bantah seluruh argumentasinya, kemudian dia tetap tidak berhenti daripada sesuatu yang sudah dia ketahui bagian daripada kesyirikan. Adapun sesuatu yang kita tidak tahu, tidak seperti itu, maka kita belum boleh mengklaim si fulan adalah musyrik, si fulan adalah kafir, nggak boleh. Dan kalau seandainya kita hanya sekedar dapat informasi ada orang yang mengatakan dia pernah melakukan itu tidak membuat kita berhenti untuk mendoakan kebaikan kepadanya sampai seperti yang tadi, sampai kita tegakkan hujah kepadanya dan kita bantah argumentasinya yang menyatakan itu boleh. Menyembelih untuk leluhur tidak boleh, siapapun leluhur itu. Menyembelih hanya untuk Allah. Menyembelih untuk leluhur sama dengan persembahan sembelihan untuk selain Allah, karena leluhur adalah sesuatu selain Allah. Sama dengan orang menyembelih untuk diamankan perjalanannya melaut oleh Nyi Roro Kidul, sehingga sembelihannya untuk Nyi Roro Kidul. Atau orang yang pergi ke hutan kemudian dia menyembelih untuk penunggu yang ada di hutan itu, atau yang orang yang membangun jembatan agar aman kemudian disembelihkan sapi untuk penjaga-penjaga yang ada, makhluk halus yang ada di sekitar tempat dia bekerja. Ini sembelihan untuk selain Allah yang secara ilmu syariat, ilmu tauhid, ini adalah kesyirikan yang harus dijauhi. Maka ketika kita berbicara ilmu tauhid, ilmu syirik, kita bicara hukum syar'i. Kita tidak berbicara individu, kita tidak berbicara manusia secara personal. Namun kalau manusianya harus ada syarat, kita harus tegakkan hujah kepadanya dan kita harus bantah seluruh argumentasinya yang dengannya dia menegakkan amalannya itu, dan sampai kita patahkan sampai dia tidak punya argumentasi untuk dia tegakkan amalan tersebut, baru boleh kita yakini dia seorang yang musyrik. Baru kita tidak mau menyolatkannya kalau dia wafat, karena kita tahu dia wafat dalam kesyirikan itu dan kita tidak mendoakan kebaikan apapun untuknya. Nah, baik Ustaz, mungkin jelas Kang ya. Mungkin kalau sedikit menambahkan, kalau di tanah Sunda itu ada karuhun Ustaz, betul ya Kang ya? Wah gitu Ustaz, jadi gak enak ke karuhun Ustaz, nenek moyang gitu, sediakan seperti itu. Wah Masya Allah, emang ngaji orang mana? Orang Padang, gue tahu. Jadi oke, mungkin cukup ya Abu Tako, kholas ya, Masya Allah. Wah kecewa, apa kecewa apa Alhamdulillah? Alhamdulillah beres nih katanya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di ibadah subuh. Oke, mungkin sedikit sebentar, mungkin kita tutup oleh Ustadz sedikit resume untuk pertemuan sesi kedua ini. Setelah itu ada penutupan dari Abu Tako. Barakallahu fiik. Ustaz. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sayang kepada diri kita, maka perkokohlah agama kita. Kalau kita ingin memperkokoh agama kita, yang harus paling kita perkokoh adalah la ilaha illallah, jangan sampai batal. Perkuat ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, hati kita yang mencintai akidah yang sahih dan kebencian kepada kesyirikan, sehingga kita benar-benar seorang yang layak untuk mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang kita sudah menjalaninya, bagian daripada cinta kita kepada kaum muslimin adalah kita menasihati mereka untuk mempertahankan la ilaha illallahnya sampai akhir hayat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas segala nasihatnya yang sangat bermanfaat dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07,
kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan.